أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Saudara-saudara, kita melanjutkan pada bab sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana tata cara salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita memulainya dari dasarnya, kemudian nanti prakteknya. Qala al-Imam Ibnu Abdul Hadi fi kitabih al-Muharrar fil Hadits Safhah 179, kata Imam Ibnu Abdul Hadi dari kitab beliau Al-Muharrar jilid 1 halaman 197. Babu sifatus salah, bab tata cara salat. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dakhala al-masjid fadakhala rajulun fa shalla, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk masjid, kemudian masuk seseorang lalu dia salat. Thumma jaa fasallama 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam faradda alaihi salam. Setelah dia salat, maka dia datang menghadap Rasulullah lalu mengucapkan salam kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi menjawab salamnya dia. Faqala, maka Rasulullah bersabda, "Irji' fa shalli fa innaka lam tusalli." Balik, salatlah, sesungguhnya kamu belum salat. Fa shalla, maka orang itu salat lagi. Tsumma jaa fa sallama 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian datang, kemudian mengucapkan salam kepada Nabi. Faqala irji' fa shalli fa innaka lam tusalli. Baliklah, salatlah, sesungguhnya kamu belum salat. Sampai 3 kali. Jadi dia mengulangnya sampai 3 kali. Lalu Rasulullah bersabda, faqala si laki-laki itu berkata, faqala walladhi ba'atsaka bil haqqi nabiyyan ma uhsinu ghairahu fa'allimni. Lalu orang tadi berkata, ya Rasulullah, demi yang mengutus engkau dengan kebenaran menjadi seorang nabi, saya tidak pandai melakukan selain daripada yang saya lakukan tadi, maka ajarilah aku. Lalu Rasulullah bersabda, qala idza qumta ila sholati fa asbighil wudu. Bila kamu mau melaksanakan salat, maka hendaklah engkau sempurnakan wudumu. Tsumma istaqbilil qiblah, kemudian engkau menghadap kiblat. Fakabbir, hadap kiblat, fakabbir, angkatlah takbir. Tsumma qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an, kemudian bacalah yang mudah bagimu daripada Al-Quran. Summarka, kemudian kamu ruku', hatta tatma'inna raki'ah, kemudian kamu ruku' sampai kau tuma'ninah atau tenang dalam rukukmu. Summarfa' hatta ta'tadila qa'iman, kemudian kamu bangkit, angkat daripada ruku' hingga kau i'tidal, artinya berdiri tegap. Qa'iman, berdiri tegap. Tsumma sujud, kemudian kamu sujud. Hatta tatma'inna sajidah, sampai kamu tenang dalam keadaan sujud. Tsumma rfa', kemudian angkatlah daripada sujudmu. Hatta tatma'inna jalisan, sampai kau tenang dalam dudukmu. Tsumma sujud hatta tatma'inna sajidah, kemudian kamu sujud lagi sampai kamu tenang dalam sujudmu. Tsumma rfa', kemudian kau angkat daripada sujudmu. Hatta tatma'inna jalisa, sampai kamu tenang dalam dudukmu. Tsumma fa'al dzalika fi shalatika kulliha, kemudian lakukanlah hal itu pada salatmu keseluruhannya. Hadis muttafaqun alaih. Ini hadis saya bacakan karena hadis ini masyhur di kalangan ulama dan banyak sekali dikaji oleh mereka, dan oleh karena itu mereka sebut hadis ini dengan julukan hadis al-musi'u lis-shalah, hadis orang yang tidak pandai salat. Nah, jadi hadis ini menjadi hadis dasar
untuk kita bagaimana tata cara Nabi SAW mengajarkan sholat. Dan ratusan hadis lagi setelah ini yang Nabi ajarkan bagaimana tata cara gerakannya, bahkan doa-doanya, bacaan-bacaan di dalam sholat itu. Nah, jadi silakan Anda dalami dalam kitab karya Syekh Al-Albani, Sifat Salat Nabi SAW. Karena kitab itu dihimpun oleh Syekh Al-Albani hadis-hadis Nabi SAW. Sehingga tergambar kepada Anda bagaimana tata cara salat Nabi SAW. Atau Anda lebih mendalam lagi ke kitab-kitab induk, disebut Kitab Al-Um. Bisa melalui kitab Bulughul Maram, bisa melalui kitab Al-Muharrar fil Hadits Ibnu Abdul Hadi yang kita kaji ini, bisa juga langsung ke kitab-kitab Sunan, kayak Imam Al-Bukhari-nya, Muslimnya, dan seterusnya. Ya, supaya kita lebih mendalaminya. Dalam kesempatan ini, saya sampaikan tata cara sholat yang ringkas daripada yang saya pahami dan saya simpulkan dari hadis-hadis yang sudah kita kaji. Yang pertama, Nabi tadi menganjurkan kepada sahabat ini untuk berwudu isbaghal wudu. Isbaghal wudu itu artinya kita berwudu dengan sempurna. Sebagaimana di episode yang lain kita telah jelaskan bagaimana tata cara wudu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jadi berwudulah dengan sempurna. Jangan ditinggal dengan alasan dalam kajian kita fikih itu sunnah aja. Jangan, sayang. Jadi lengkapi aja wudunya kamu dengan mengucapkan bismillah, membasuh dua belah telapak tangan, berkumur-kumur, dan masukkan air ke hidung, walaupun hukumnya sunnah. Kenapa? Karena isbaghal wudu itu adalah salah satu menyempurnakan ibadah sholat kita. Kemudian kita menghadap kiblat. Pastikan kiblat yang Anda salat tujuannya, arahnya. Ya. Tentunya untuk kita orang Indonesia, arahnya barat ke utara 22 derajat. Jadi barat naik ke utara sedikit, 22 derajat itu wilayah Indonesia. Jadi tidak barat saja. Kalau barat saja kita sampainya Afrika Selatan. Salatnya tidak ke Ka'bah. Jadi Ka'bah itu kurang lebih arah barat, naik ke arah utara 22 derajat insya-Allah. Kalau tidak bisa, alhamdulillah sekarang ini sudah banyak aplikasi-aplikasi arah kiblat di HP kita. Ya, insya Allah itu sudah cukup bagi kita. Tapi kalau untuk membangun masjid harus menggunakan metode-metode lain supaya yakin betul arah kiblat masjid ini benar-benar arah Ka'bah. Nah, kemudian bila sudah kita menghadap ke kiblat, maka takbirlah kita. Di hadis lain mengangkat dua tangan ini dimulai dari di bawah, di samping tubuh kita, lalu kita mengangkatnya dengan segeranya mengucapkan Allahu Akbar. Perhatikan, 12 telapak tangan saya sejajar dengan daun telinga saya. Dalam riwayat sejajar dengan bahu. Jadi dua-duanya ini sahih hadisnya. Jadi bisa segini, Allahu Akbar. Ya. Bisa juga segini, Allahu Akbar. Jadi memulainya itu tidak harus dari tengah sini. Saya banyak lihat orang sholatnya dari sini dulu. Yang mau ngukur-ngukur dulu nih. Ini sesuai nggak dengan jari. Tidak seperti itu sholatnya Anda. Sholat itu gerakan yang mudah, bukan gerakan-gerakan yang sulit. Sehingga kita memulainya dari bawah. Allahu Akbar. Nah, jadi kalau berhentinya di sini berarti saya sejajar dengan bahu saya. Atau di atas lagi, Allahu Akbar. Tidak harus menyentuh telinga saya. Ya. Tapi sudah seperti itu. Telapak tangannya dianjurkan rapat jari-jari. Nah, kemudian Nabi SAW dari manjur fakabbir. Ya. Nah, di hadis lain dijelaskan bahwa yadahul yumna 'alal yusra. Nabi meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya.
ala rizqi. Rizq itu ini, pergelangan tangan. Jadi ini dengan pergelangan seperti ini. Ya. Nah, jadi di Allahu Akbar begini. Jadi bukan yad di sini. Karena dalam bahasa Arab yad itu panjang dari ini, semua ini namanya yad. Tapi kalau secara mutlak disebut fawadha'a yadahu yumna 'ala yadihi yusra, dia letakkan tangannya dia kanan di atas kirinya, dia memahami tangan itu segini. Sehingga kalian ada yang melihat orang yang salatnya begini. Kenapa? Karena dia memahami ayat itu tangan itu hanya telapak tangan. Tapi banyak riwayat hadis yang menjelaskan lagi ala rizqihi. Berarti geser. Rizq itu di sini. Wa amsaka ala sa'idihi. Lalu dia memegang sa'id. Sa'id itu ini. Dalam bahasa Arab. Jadi ini kaf, telapak tangan. Ini namanya rizq, pergelangan tangan. Ini namanya sa'id. Kalau ini namanya adud. Kalau di sini namanya mingkap. Ya. Nah, jadi fawadha'a yadahu al-yumna 'ala al-yusra 'ala rizqihi. Kemudian apa? Wa amsaka ala sahibihi. Ya. Bisa enggak? Jadi begini. Atau berdiri aja bisa enggak kamera? Supaya enggak keliru nanti dipahaminya. Jadi saya menghadap kiblat. Taruhlah sana kiblat. Saya menghadap kiblat. Kaki saya terus dijajar dengan bahu saya. Jadi tidak seperti ini. Tidak juga seperti ini. Jadi saya dijajar dengan bahu saya. Dan telapaknya jangan sampai ke gini. Ya, tapi mengarah ke kiblat. Maka saya memulainya dengan niat. Nah, itu perinciannya tentunya sesuai dengan mazhab. Saya bermadzhab Syafi'i, saya memulainya dari ketika niat itu bukan di lafalnya. Kalau saya bilang usolli di arba rakaat ini ma'muman lillahi ta'ala, itu belum niat. Kapan niatnya saya? Ketika di hati saya berbarengan dengan ucapan Allahu Akbar. Allahu Akbar di hati saya, aku sengaja salat zuhur karena Allah Ta'ala. Sehingga ada sebagian orang memahaminya karena harus niat itu berbarengan dengan takbir, maka takbirnya lama. Allahu Akbar. Kenapa? Karena dia mau niatnya tadi sepanjang-panjangnya selesai. Nah, oleh karena itu ada juga ulama-ulama mazhab Syafi'i, di antaranya Guru Sepuh ini menyatakan menjelang aku sudah masuk niat. Aku sengaja main zuhur. Sudah di hadapan kita. Aku sengaja salat zuhur sudah bisa. Pandangan beliau. Tapi ada masyhur al-mazhab itu harus berbarengan. Jadi Allahu Akbar. Nah, sini boleh atau di sini. Jadi ini telapak kaki saya di sini. Ini tangan saya di sini. Telapak tangan dengan pergelangan satu kemudian megang. Ala sadrihi. Sadr sini. Dada. Batan ini, ya. Ada dua riwayat. Ada riwayatnya ala sadrihi, ada riwayat ala batnihi. Nah, bagaimana kita mensinkronkan dua hadis ini? Maka diambillah kedua-duanya. Sadr iya, batan iya. Kalau ngambilnya di sini, ya, di atas perut, di bawah dada. Kalau nanti saya sudah tua, perut saya besar perut dari dada, udah katanya. Kalau saya sholatnya kayak gini, sah enggak? Jawabannya sah. Ya, mungkin karena perutnya besar, berat itu jadi saya pegang perut saya, sah enggak? Sah. Tapi kalau anda yang masih muda-muda, saya Ustaz ala sodrihi, boleh? Allahu Akbar. Boleh. Jadi kita tidak boleh membedahkan teman-teman kita, karena riwayat hadis ini banyak sekali. Nah, ini yang saya pahami dari beberapa hadis. Tentu mungkin ada faktor dan sebagainya, mohon maafkan. Dan bagus lagi kalau dikasih komentar di video saya. Ya. Jadi boleh begini,
Lalu Nabi menganjurkan apa? Faqra ma tayassara ma ma'aka minal Qur'an. Dan di riwayat lain, Iqra bi Fatihatil Kitab. Bacalah Fatihah Al-Kitab. Ini surah Al-Fatihah. Sehingga itu jadi rukun dan rukun sholat. Jadi kita habis takbiratul ihram, lalu kita membaca doa iftitah. Doa iftitah itu ada riwayat yang saya hafal itu ada 3. Tidak salah lebih daripada itu. Yang pertama riwayatnya Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Itu satu riwayat. Ada lagi riwayatnya ini atau wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ardh. Tinggal level lafalnya nanti dikaji lagi itu pendapat Adi Hidayat. Pakai ini atau wajjahtu ya. Saya lupa itu apa dia bilang. Wajjahtu aja langsung pakai ini. Wajjahtu ya. Jadi yang dikuatkan oleh Adi Hidayat wajjahtu langsung tanpa kata ini. Ya. Jadi itu tidak berarti salah. Tidak berarti batal salatnya Anda kalau tidak membaca ini wajjahtu. Anda sudah hafalnya dari sejak dulu ini wajjahtu. Kemudian ada tarjih dari Adi Hidayat wajjahtu saja. Nah, kita pakai tarjihnya Adi Hidayat karena daripada istihadnya beliau dan beliau alim luar biasa sekali di bidang hadis. Kita ambil. Tapi tidak berarti ini masalah kalau kita itu batal. Wajjahtu wajhiya lillazi fatara samawati wal arda hanifan musliman musyrikin. Qul inna salati la syarika lahu bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Ada lagi riwayatnya Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Ada lagi riwayatnya subhanakallahumma wa bihamdik. Itu aja. Jadi kalau kita salat tarawih namanya istitahnya itu aja biar lebih cepat. Boleh. Kita ada riwayat Muslim. Jadi bisa kalian kaji di Bulughul Maram atau di kitab Al-Muharram. Kalau saya sudah Al-Muharram mungkin ada. Kemudian kita baca surah Al-Fatihah. Baca surah Al-Fatihah dimulai daripada A'udzubillahi minasyaitonirrajim, itu hukumnya sunnah. Cukup 1 kali dalam rakaat pertama. Rakaat terakhir berikutnya tidak dianjurkan. Apanya sebelum pertama auzu. Kemudian baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. 1 daripada surah Al-Fatihah. Ayat 1 daripada surah Al-Fatihah sehingga tidak boleh tertinggal. Bagaimana Ustaz itu di Masjidil Haram imam itu kok enggak baca bismillah? Jawabannya beliau baca bismillah hanya tidak dinyaringkan, tidak dijahar. Kalau Syekh Ali Abdurrahman Huzaifi terdengar itu dari suara mikrofon. Alhamdulillahirabbil alamin. Karena itu pandangan ulama mazhab Hambali bahwa dalam imam tidak dianjurkan mengeraskan bismillah. Jadi langsung alhamdulillah. Apakah tidak berbismillah? Berbismillah. Nah, hingga kita membaca waladhdallin, kemudian amin. Antara waladhdallin dan amin dianjurkan ada jeda supaya makmum bisa barengan baca amin. Nah, kemudian faqra ma tayassara minal Qur'an, ma ma'aka minal Qur'an. Di sini membuktikan bahwa kita tidak boleh maksa-maksa. Kasih Quran gede-gede, ditaruh di atas meja besar. Alif lam mim, tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin. Salat subuh Jumat. Enggak, kalau enggak hafal dosa. Ya. Bagaimana sah enggak? Sah salatnya tapi makruh. Kenapa makruh? Karena kita tidak fokus dalam salat kita, tidak khusyuk dalam salat kita, mengganggu khusyukan salat kita. Nanti kalau mati lampu gimana? Tengah-tengah ayat dari surah As-Sajdah mati lampu, apalagi ini salat fardu. Nah, jadi faqra ma tayassara ma ma'aka minal Qur'an. Ustaz, saya hafalnya qul huwallahu. Qul huwallahu udah bagus. Ya. Dan harus kita belajar lagi lebih. Kemudian apa Rasulullah bilang? Tumarka hatta tatma'inna raki'an. Jadi ini saya bergeser ke sini supaya kelihatan rukuknya gimana. Nah, ada riwayat ngangkat tangan dulu baru rukuk.
Ada yang langsung rukuk. Kalau Hambali Hanafi langsung Allahu Akbar. Kalau kita Syafi'iyah rata-rata mengangkat tangan dulu. Allahu Akbar. Jadi usahakan ini telapak kaki di atas lutut dan jari-jarinya terbuka. Kemudian punggung sama kepala ini sejajar. Jadi tidak seperti ini, tidak juga seperti ini. Ya, jadi seperti ini. Dan diusahakan apa? Rasulullah bilang tadi hatta tatma'inna raki'ah. Kita benar-benar merasakan rukuknya kita. Jadi tidak hanya atau apalagi kayak anak-anak adik-adik kita biasanya Allahu Akbar Bismillahirrahmanirrahim ya. Nah, rupanya sahabat Nabi ini yang ditegur oleh Rasulullah sampai 3 kali dia sholat, dia nggak melakukan ini tumakninah. Makanya Nabi bilang, irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Baliklah, sholat lagi. Kamu belum sholat. Jadi dianggap oleh Nabi tidak sah sholatnya dia karena dia tidak rukuk dengan tidak tumakninah. Sehingga dalam mazhab Syafi'i tumakninah itu rukun daripada rukun sholat. Allahu Akbar. Dari sini Allahu Akbar. Kemudian sami'allahu liman hamidah. Angkat 2 tangan lagi. Jangan sampai nanti tangan kita berayun. Sami'allahu liman hamidah. Ya. Jadi tangannya jangan dibikin ayunan. Jadi begini. Jadi mulai rukuk. Sami'allahu liman hamidah. Muncul pertanyaan. Ustaz, saya ada lihat orang yang balik lagi gini. Pernah lihat nggak? Pernah. Ada yang balik lagi gini. Nah, itu karena dia membaca hadis tanpa fikih. Hadisnya menyatakan tummarfa mina apa nih? Tummarfa hatta apa? Tummarfa hatta ta'tadila qa'iman. Nah, ini hadis masyhur. Hatta ta'tadila. I'tidal itu seperti ini, i'tidal. Ya, berdiri rata. Ya, hatta ta'tadila qa'iman. Qa'iman berdiri. Ada riwayat tambahannya hatta yarji'a kullu mufsalin mufsalah. Sampai kembali masing-masing sendi ini kepada tempatnya. Kalau kembali kepada tempatnya semula, semulanya apa? Begini apa begini? Nah, kalau teman tadi yang memahami dia tidaknya seperti ini, karena katanya semulanya kan seperti ini sebelum rukuk. Nah, ada lagi yang memandang kembalinya apa semulanya adalah seperti ini. Artinya tanpa ada beban, tanpa apa-apa. Nah, lalu masyhur mazhab, hampir seluruh mazhab mengatakan baliknya tidak seperti ini. Hatta ta'tadila qa'iman. Karena apa? Karena ada penegasan qa'im. Karena bisa aja tidak segini aja. Dia langsung sujud ya. Jadi qa'iman. Disempurnakan berdirinya. Kemudian tsumma sujud ya. Tsumma sujud, kemudian kamu sujud. Jadi kalau saya contohkan supaya kamera bisa lihat. Tsumma sujud. Apakah saya dulukan kaki saya dulu, lutut, baru tangan, baru tidak saya dengan hidung. Atau saya dahulukan tangan saya dulu. Allahu Akbar. Ini ya. Baru sujud. Riwayat Abi Dawud rahimahullah taala dua-duanya ada. Nah, sekarang seperti kalian masih muda-muda, itu afdalnya lutut dulu. Tanpa dihentakkan, ya. Jadi dari atas, dari i'tidal, jangan dihentak, ya. Tapi pelan aja turun, nah, kemudian 2 telapak
tangan, baru dahi dan hidung. Jadi dahi dengan hidung. Bagaimana sempurnanya sujud kita? Rasulullah bilang tadi apa? Tumasjud hatta tatma'inna sajidan. Tumanina dalam sujud itu kita begitu sudah tetap di sini. Ini dahi kita sama hidung kita benar-benar sudah merapat dengan lantai. Kemudian jari-jari saya ini harus rapat dan menyentuh telapak tangan ini tanpa ada sesuatu yang menutupi dari pakaian saya. Zaman Nabi SAW ini baju mereka tuh ini panjang sehingga kita aja bisa disimpan jadi kantong. Bagusnya udah baju gitu lah. Jadi kada perlu kantong lagi. Jadi kasih sekarang ya simpan di tangan. Karena ini lantai panas, di musim panas, itu ditarik oleh sahabat radhiyallahu anhu, beliau tarik, di sanalah beliau bersujud. Nabi tegur, kenapa? Karena dari ini tertutupi dengan kain baju kita. Adik putri pakai mukena, hati-hati, ya. Jangan sampai sujud di atas baju anaknya dia. Bagaimana dengan sejadah? Boleh nggak? Jawabannya boleh, karena sejadah atau sorban itu tidak bukan dengan pakaian kita, bergaul dengan pakaian. Nah, di sini sujud ini sama dengan takbir tadi. Saya meletakkannya sejajar dengan telinga saya atau sejajar dengan bahu saya. Jadi beginilah, bisa seperti ini sejajar dengan telinga saya, atau di sini sejajar dengan bahu saya. Nah, kalau di sini nggak boleh. Nah, itu adik-adik kita perhatikan, ada sujudnya di sini tangannya. Ya. Nah, sujud ini ada rukun namanya rukun 7 anggota. Di sini dahi dengan hidung 1, 2 telapak tangan, 3 lutut. Nah, kalau lutut itu nggak apa-apa tertutup kain baju, tapi kaki itu nggak boleh terangkat. Ya. Bisa teman bantu saya memberikan contoh. Silakan. Yang baju kamu. Arah ke sana sujudnya. Di sini sujudnya arah ke sana. Nah, coba perhatikan kakinya dia. Ini harus sejajar dengan nah, ini semua perut jarinya di atas jari selesai. Coba contoh yang salah. Nah, ya begini. Bisa juga seperti ini atau segini. Ya, sudah jelas ini ya, itu contoh yang salah. Jadi yang benar tadi harus seluruh perut kakinya, jari-jarinya itu sudah di atas selesai. Kemudian ya tidak duduk antara dua sujud. Seperti ini. Jadi dari ini ke atas, ini kaki saya yang di sebelah kiri direbahkan, namanya iftirash. Ya. Kemudian kaki kanannya diberikan. Ada duduknya di sini. Kakinya. Jadi dari sujud ke duduk. Nah, coba perhatikan. Ini penuh. Saya tadi tidak bisa menjelaskan tujuan karena kaki saya tidak bisa. Nah, jadi kaki kirinya itu didudukin. Itu namanya iftirash. Nah, nanti kalau untuk tasyahud akhir, yang terakhir, geserkan ke bawah. Jadi ini kaki kirinya di bawah kaki kanan. Tapi tidak bergeser ke sana. Coba contoh yang salah. Tidak, yang ini turunin. Balik
jadi sesak. Yang tadinya kok ini kenapa jadi nambah? Karena dia ada berapa setting dia ngambil tempat lagi. Ya lah, coba contoh benar. Contoh benar gimana? Nah, dari apa dari keras. Nah ini terus ini kakinya aja masuk. Nah tetap berjalan tempatnya. Nggak begitu. Nah jadi ini sujudnya, duduknya. Lalu Nabi bersabda, "Waf'al dzalika kullahu fi salatika kulliha." Dan lakukanlah hal tadi pada salatmu keseluruhan. Jadi kalau udah kita ngerti ini dari i'tidal, dari qiyam, takbiratul ihram, qiyam, baca surah Fatihah, baca surah yang mudah bagi kita hafalnya, kemudian rukuk, sujud, rukuk, i'tidal, sujud, duduk antara dua sujud, sujud lagi, maka dia Nabi lakukanlah setiap pada salatmu seperti itu. Jadi tidak ada hal yang lain lagi kecuali tadi dalam iftirash dan tawarruk tadi. Bedanya dengan iftirash, kaki kiri ini masuk ke bawah kaki kanan. Nah sampai sini dulu penjelasan tentang sifat salat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan ini sudah jelas tata caranya. Perlu catatan saudara-saudari bahwa tata cara salat ini tidak baku. Arti tidak baku itu bisa berubah antara saya dengan Anda-anda yang lain. Kenapa berubah? Karena kondisi kesehatan. Jadi contohnya tadi dari i'tidal ke sujud, dulukan kaki, kemudian tangan, lutut dulu baru tangan. Ada riwayat di Abu Daud juga Nabi mendahulukan tangan beliau baru lutut. Itu karena beliau sudah berusia. Karena orang tua itu nggak kuat lagi lututnya itu langsung dihentakkan, itu mungkin nggak kuat dia. Nah boleh tangan membantu. Yang penting ini garis besar ini. Garis besarnya tata caranya mulai menghadap kiblat, takbiratul ihram, kemudian baca surah Fatihah, surah ayat, kemudian rukuk, i'tidal, kemudian sujud, duduk antara dua sujud, sujud lagi, dan seterusnya. Yang terakhir adalah tasyahud. Nah, itu tata cara dimanapun orang muslim pasti melakukannya sama dengan hal ini. Tidak ada berbeda. Hanya perbedaan tadi yang kecil saya bilang antara letak telinga sejajar dengan telinga atau sejajar dengan bahu, antara jari-jari ini dibuka atau ditutup. Ketika sujud kita tutup, ketika rukuk kita karena lebih mantap memegang lutut kita, bahkan dianjurkan membukanya. Nah kemudian ada perbedaan-perbedaan lagi yang disebut oleh ahli fikih. Sebenarnya perbedaan itu hanya untuk istilah bahasa Banjar itu simpunnya sembahyang antara laki-laki dengan perempuan. Saya nggak ngerti bahasa Indonesia ya Baila. Simpun itu artinya lebih rapi lah, lebih rapi karena perempuan itu aurah. Jadi dia nggak boleh menyerupai laki-laki. Bagaimana itu caranya supaya yang berbeda? Yang pertama perbedaan antara perempuan dan laki-laki di yang dijelaskan oleh fikih adalah di rukuk. Di rukuk itu kalau perempuan itu segini. Jadi dia merapatkan dua tangan ini ke lututnya. Nah kalau laki-laki melebarkan. Ya, ini perbedaannya. Kemudian di sujud, kalau laki-laki itu dianjurkan meletakkan ketika dia turun sujud lutut, dia dianjurkan meletakkan kepalanya ini, jidatnya ini jauh dari ini lututnya, sehingga muncul antara paha dengan perutnya itu jauh, ya. Dan terasa kayak kita ngangkatnya kayak pusat, terasa berat tubuh kita. Nah kalau perempuan tidak, diusahakan meletakkan jidatnya ini dekat dengan lututnya, nah, sehingga simpun. Nah, kita simpun atau rapi. Nah ini tidak melebar tapi rapi, sehingga tangannya waktu sujud sejajar
saya lebih melebar. Nah, ini perbedaan-perbedaan ini tidak termasuk daripada yang meributkan batal salatnya kita, ataupun dalam kesempurnaan. Oh, kamu nggak sempurna salat kamu, atau kamu nggak sunnah, betul ya. Tapi yang benar, garis besarnya tadi sudah dikatakan, hanya itu individu kita tergantung dengan kemampuan tubuhnya. Seperti saya, kaki saya habis kena kecelakaan di waktu SMP, saya nggak bisa sujudnya seperti atau duduknya tadi seperti yang dilakukan oleh teman kita tadi, nggak bisa kaki saya. Terpaksa saya kasih di kaki seperti ini. Jadi itu yang diikuti. Wah, Ustaz jaga gitu. Nah, kalau kamu baik nggak boleh. Jadi kesimpulannya bahwa salat itu tata caranya sudah ada garis besarnya, tapi tidak mesti ini bid'ah, ini sunnah, ini tidak sesuai sunnah atau tidak maksud lagi yang disebutkan batal. Di masa saya dulu ramai diperdebatkan istilah al-ajlu fi shalah. Al-ajlu fi shalah, rakaat kedua, dari rakaat ke-1 ke kedua. Nabi tadi kan menganjurkan apa? Setelah sujud, duduk kan? Setelah sujud, duduk. Kemudian berdiri. Ini namanya duduk istirahat. Jalsatul istirahat. Tanpa ada bacaan, ya, duduk sebentar, baru kita berdiri. Sunnah bagi makmum, tapi makruh bagi imam. Sunnah bagi makmum supaya dia tidak barengan dengan imamnya. Kalau gerakan itu barengan dengan imamnya, makruh sholatnya tidak. Bahkan berbahaya, bisa mengakibatkan batal. Kenapa? Bisa duluan dia daripada imamnya. Tapi kalau imam tidak dianjurkan dia duduk istirahat. Kenapa? Khawatir kalau makmumnya jalan cepat. Makanya begitu dia rakaat pertama sujud, mau bangkit ke rakaat kedua langsung aja tanpa istirahat. Ya. Nah, lalu muncul ada gerakan ajnu fi shalah. Ajen itu apa artinya? Kalau adik perempuan itu kan bikin kue itu kan mengadon. Nah, itu namanya ajen. Mengadon roti. Nah, jadi ketika dia istirahat, mau berdiri dia bikin begini. Tangannya. Nih, gini dulu digenggam, diangkat untuk membantu dia berdiri. Ya. Jadi al-ajnu fi shalah seperti ini. Membantu berdiri. Tapi ada ulama pada saat itu mengatakan jadi dari hukum salat, tidak ada sesuatu yang baru dalam hukum salat. Bahwa itu Nabi lakukan seperti itu karena sidin sudah tua, berumur. Kita ini udah biasa kalau udah berumur kita perut kita besar karena kurang gerak, tapi asupan makan banyak. Mungkin juga karena ototnya mulai lesu, nggak kuat lagi. Perlu bantuan. Insyaallah apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua dan mudah-mudahan kajian singkat ini bisa menginspirasi Anda untuk lebih mendalami lagi hukum-hukum salat. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.